Salam, salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, warga jemaat GKI Bethlehem. Puji Tuhan, tahun ini kita tidak bisa berkumpul di gereja karena masa pandemi. Kita berdoa di rumah kita masing-masing. Puji Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, patut kita syukuri ya, bahwa kita di tahun 2020 sudah di ujung tahun, tinggal 1 hari kita akan melewatinya, dan besok kita akan masuk dalam tahun 2021. Memang harus menjadi sebuah kebiasaan yang baik kita di akhir tahun ini. Kita harus merefleksi diri, harus merenungkan apa yang pernah kita lakukan selama 1 tahun 2020 ini. Dan tentu kita juga akan mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan dan apa yang belum, sehingga kita akan masuk di tahun 2021 nanti kita akan lebih baik lagi, akan lebih efektif lagi. Tentu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di tahun 2020 ini kita cukup prihatin ya. Apa yang kita rencanakan tidak terlaksana, apa yang kita lakukan tidak seperti yang kita rencanakan, karena kita masuk dalam pandemi COVID-19. Sungguh prihatin, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan tertunda, bahkan tidak terlaksana. Kegiatan-kegiatan gereja yang harusnya maksimal tapi tidak bisa maksimal. Ya, ini menjadi sebuah evaluasi, menjadi sebuah refleksi diri kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tidak perlu sedih, tidak perlu kecewa. Kita lewati tahun 2020. Tahun 2021 nanti kita tetap semangat di dalam Tuhan, pasti ada harapan baru. Sebelum kita masuk di dalam renungan kita, mari kita baca satu nat firman Tuhan di dalam Yakobus pasal yang keempat ayat 13 sampai yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam kecongkaanmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Yakobus ingin menasihati kepada kita, mengingatkan kepada kita bahwa hidup kita itu sangat terbatas. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, dan kita tidak paham apa yang harus kita lakukan besok. Satu hal yang perlu kita renungkan, merefleksi diri kita di tahun baru nanti dan menutup tahun 2020 ini, ada 2 hal pesan Yakobus kepada kita orang percaya. Yang pertama, bahwa kita sungguh-sungguh sadar bahwa kita adalah manusia yang terbatas. Manusia yang terbatas. Tidak tahu apa yang harus kita lakukan di hari-hari besok. Dalam ayat yang ke-14b di sana dikatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita sangat terbatas. Terbatas dalam pikiran kita, terbatas dalam mata melihat ke depan, sangat terbatas. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sadar bahwa kita banyak kelemahan. Kita sadar banyak kekurangannya. Oleh karena itu, tentu kita sebagai anak-anak Tuhan sungguh bersyukur. Dari keterbatasan ini Tuhan percayakan kita untuk hidup memuliakan Tuhan, hidup untuk berkarya, hidup untuk menjadi berkat bagi orang lain. Yang menjadi refleksi kita adalah di tahun 2020 ini, apakah kita sudah sungguh-sungguh menjadi berkat bagi orang lain? Apakah kita sudah menyenangkan hati Tuhan? Apakah kita sudah melakukan kehendak Tuhan? Itu yang menjadi refleksi kita. Memang kita akui bahwa kita terbatas, tetapi mari kita bersama-sama apakah hidup ini lebih baik daripada yang tahun kemarin?
atau rencana kita bahwa hidup di tahun 2021 akan lebih baik daripada hari ini. Ini yang menjadi renungan kita. Kita sadar bahwa kita manusia yang terbatas. Oleh karena itu kita tidak bisa membuat diri kita itu sombong, membuat diri kita itu hebat. Karena apa? Karena kita sangat terbatas dalam segala hal, ya. Sangat terbatas dalam apa yang kita lakukan. Apalagi dalam konteks pandemi COVID-19 ini kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa melawan COVID dengan kekuatan kita, ya, karena kita terbatas, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tapi kita syukuri, puji Tuhan ya, kita sehat-sehat, kita menjalani dengan sabar. Dari keterbatasan ini kita tetap masih terus berkarya. Yang kedua ayat yang ke 15 di sana dikatakan bahwa ya, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengendakinya, kamu akan hidup dan berbuat ini dan itu. Nah, ini penting ya. Ini penting, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Hidup kita itu dikatakan oleh Yakobus seperti uap, sebentar saja. Kalau kita tidak gunakan dengan baik, kalau kita tidak melakukan kesempatan yang baik ini, kita buat dengan sia-sia, kita sangat rugi. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama masuk dalam tahun 2021 ini. Refleksi yang kedua di sini adalah bahwa kita harus melibatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ya, jika Tuhan mengendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Itu artinya bahwa sekali lagi dalam refleksi yang pertama bahwa kita manusia yang terbatas, kita manusia yang lemah, kita manusia yang penuh dengan kekurangan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama refleksi tahun 2021 nanti kita harus melibatkan Tuhan dalam segala hal. Kita harus menyerahkan diri, mengandalkan Tuhan dalam setiap aktivitas kita. Apakah dalam studi kita harus mengandalkan Tuhan. Apakah dalam rumah tangga kita harus mengandalkan Tuhan. Apakah dalam pekerjaan kita harus mengandalkan Tuhan. Apakah dalam bisnis kita, apakah dalam usaha apapun, kita harus mengandalkan Tuhan. Sebab kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kita akan terjebak dalam kesombongan diri kita. Kita berhasil karena kehebatan kita. Kita bisa pintar karena kehebatan kita. Itu terjebak oleh kesombongan. Oleh karena itu, ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita melibatkan Tuhan dalam hidup kita, ketika kita berhasil, keberhasilan kita bukan dari kemampuan kita, melainkan Tuhan yang memberkati. Kalau kita bisa sehat, bukan karena kita hebat, makanan kita bergizi dan seterusnya, olahraga kita cukup. Bukan itu, memang itu penting. Tetapi karena Tuhan terlibat dalam kehidupan kita. Bisnis kita maju, usaha kita maju, bukan karena kita punya banyak relasi, bukan karena kita banyak teman, tetapi karena Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita. Yakobus sungguh menyarankan kepada kita, jika Tuhan kehendaki, itu artinya apa? Kita harus melibatkan Tuhan. Kita harus betul-betul bersandar pada Tuhan. Di tahun 2021, menurut prediksi, memang seringkali kita berpikir khawatir, takut, ya. Tapi kita sebagai hamba Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, setiap pergantian tahun kita harus berbicara masalah optimis. Kita berbicara masalah yang positif, ya, yang positif. Yang kita sadar bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tahun 2021 misalnya, nanti ada COVID-19 varian yang terbaru, yang lebih menggenaskan, yang lebih berbahaya, membuat kita takut. Tetapi sekali lagi bahwa kita harus sungguh-sungguh melibatkan Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam segala bidang, dalam setiap waktu, setiap saat, baik dalam rumah tangga, baik pribadi lepas pribadi, baik dalam plan gereja, harus mengandalkan Tuhan. Maka jika Tuhan kehendaki nanti kita masuk dalam tahun 2021,
kita akan menyelesaikannya sampai akhir tahun 2021 dengan baik. Dan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kita bisa memberi berkat bagi orang lain. Menjadi berkat bagi banyak orang. Dan terlebih nama Tuhan dipermuliakan. Demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang kita baca tadi dari Yakobus tadi. Di tahun 2020 yang akan berakhir sebentar lagi. Dan kita akan masuk tahun 2021 ini. Dua hal yang saya sampaikan tadi, bahwa yang pertama bahwa kita sadar kita manusia yang terbatas. Terbatas dalam banyak hal. Terbatas dalam kesehatan kita, terbatas dalam kemampuan kita, terbatas dalam pengetahuan kita, terbatas dalam penglihatan kita. Kita sadar, tapi kita punya Tuhan. Kita jalani dengan iman. Kita jalani dengan optimis. Kita jalani dengan semangat, ya, semangat Bapak Ibu. Yang kedua adalah jangan lupa, banyak orang semangat, banyak orang optimis, tapi di luar Kristus. Itu membuat mereka akan sombong, membuat mereka akan merasa hebat, bisa menjalani dengan sukses, bisa berhasil. Tapi dalam kekristenan bukan sekedar optimis. Optimis perlu. Bukan sekedar berpikir positif juga perlu. Tetapi satu hal Yakobus ingin menasihati kepada kita, bahwa kita harus melibatkan Tuhan dalam segala hal. Dalam keluarga, dalam pribadi lepas pribadi. Maka ketika kita masuk tahun 2021, Tuhan mampukan kami untuk menjalaninya bersama Engkau. Jika ada persoalan, Engkau sendiri yang menyelesaikan. Jika kami lemah, Tuhan akan memberi kekuatan. Jikalau kami sedih, Tuhan memberi penghiburan. Jikalau kami menghadapi jalan buntu, Engkau akan memberikan jalan keluar. Ini yang namanya melibatkan Tuhan dalam segala kehidupan. Demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, renungan singkat ini memberikan refleksi kepada kita semua. Dua hal, kita sangat terbatas kemampuan kita. Kita harus melibatkan Tuhan di tahun 2021. Tuhan memberkati, tetap semangat Bapak Ibu, dan tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita di tahun 2021. Selamat tahun baru, tahun 2021. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.